Ketika ada pernyataan dari tokoh intelijen yang multitafsir, bisa propaganda ataupun bisa sebagai deception, apakah harus ada kontra intelijen di situ yang harus ditampilkan oleh lawan politik? Bagaimana Anda melihatnya, Pak Rizal? Iya, jadi sumber informasi intelijen itu kan kategori umumnya ada dua. Ada sumber terbuka dan sumber tertutup. Sumber terbuka itu bisa dari media massa, bisa dari media online, bisa dari pendapat pakar, bisa dari survei, bisa juga dari riset, penelitian, dan lain sebagainya. Tapi juga ada sumber tertutup. Sumber tertutup itu ada biasanya dari informan yang disusupkan, ya kasarnya orang dalam, ya, atau orang dalam yang digalang untuk bekerja dari si lembaga intelijen. Ada juga dari penyadapan melalui elektronik intelijen, ada juga melalui surveillance. Nah, sumber tertutup itu tentu kita nggak bisa perdebatkan, nggak bisa di counter untuk membantah sumber tertutup. Ya paling yang hanya bisa di counter itu adalah sumber terbuka. Nah sekarang Pak Hendro ini mendapatkan masukannya dari mana? Sumber terbuka atau sumber tertutup? Kalau masih menjabat sebagai pimpinan dan masih punya pengaruh cukup kuat di BIN, mungkin sumber tertutupnya bisa kredibel. Nah sekarang mana yang lebih dominan mempengaruhi pernyataan dari Pak Hendro bahwa Prabowo Gibran akan menang satu putaran? Tentu ada yang mempengaruhi beliau dari sumber informasinya. Nah ini yang menurut saya harus dianalisa. Harus dianalisa oleh kandidat lawan, apakah perlu di counter atau tidak. Perlu di counter mungkin dari rujukannya terhadap sumber terbuka. Jadi misalnya Pak Hendro ada mengutip satu lembaga survei atau mengutip satu pendapat pakar dan lain sebagainya, itu masih bisa di counter bahwa tidak seperti itu yang terjadi. Nah, tetapi kalau sumber tertutup, nah itu nggak bisa di counter. Tapi penggunaan sumber tertutup oleh seseorang yang sudah tidak menjabat lagi di badan intelijen itu tidak bisa dibenarkan. Baik. Jadi sekarang ini yang utama bagi saya adalah tentu apa yang disampaikan Pak Hendro adalah suatu upaya psychological warfare, bisa seperti itu atau bisa juga sebagai satu deception. Kalau itu nuansa psychological warfare-nya lebih kuat, tentu harus dibantah karena itu akan mempengaruhi voters untuk menggiring opini. Baik. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Mas Khairul Umam. Ini harus dikonterkah oleh pihak lawan mengenai pernyataan dari Hendro Priyono ini, dan bagaimana dampaknya kalau seandainya dikonter dan tidak dikonter? Ya, tentu semuanya akan bergantung kepada rival-rival politik Pak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran. Karena bagaimanapun juga kalau misal statement dari Pak Hendro Priyono ini kemudian diamplifikasi sedemikian rupa, memang ini kemudian bisa menciptakan semacam operasi ganggu gusar yang kemudian akan menghadirkan sebuah catatan serius dan bukan hanya penggiringan opini tetapi juga shaping di dalam konteks preferensi politik masyarakat kita, terutama yang dari segmen swing voters dan juga undecided voters. Tetapi terlepas dari itu, memang di dalam konteks statement Pak Hendro Priyono memang bisa kemudian dikonfirmasi atau ditimbang validitasnya. Memang di dalam konteks tertentu ada tadi disampaikan oleh Prof. Burhan, mobilisasi kekuatan suara terutama dari basis dukungan pendukung loyal dari Mas Ganjar kepada Pak Prabowo. Saya juga mencatat beberapa hal. Pertama misalnya Pak Prabowo dengan menggandeng Gibran dan juga kemudian mendapatkan serangan dari sejumlah pihak, dia kemudian pada tahap ini mampu menghadirkan kesan dan juga positioning sebagai capres pada posisi tengah. Karena dari basis data yang kita cermati juga, justru dengan narasi perubahan, Pak Prabowo masih menempati di urutan pertama. Sehingga ketika kemudian basis responden kita tanya, siapa tokoh capres yang merepresentasikan basis perubahan? Pak Prabowo yang kemudian memiliki track record pengalaman sebagai challenger bagi Pak Jokowi 2 kali dalam pemilu 2014, 2019, Pak Prabowo masih mendapatkan angka yang cukup tinggi. Dan di saat yang sama, ketika kemudian bergandengan dengan Gibran, Pak Prabowo sendiri juga berposisi sebagai Menhan,
Ketika kemudian ditanya tentang basis arus keberlanjutan, juga mendapatkan arus dukungan yang sama. Artinya di titik tengah itulah yang kemudian menguntungkan positioning dari Prabowo dan juga Gibran. Dia mendapatkan basis pemilih loyal dari arus perubahan, di saat yang sama juga mendapatkan basis dari pro keberlanjutan. Nah, kemudian di sisi yang lain ada pergeseran sangat signifikan ketika masyarakat mencermati kemana arah preferensi politik Presiden Jokowi. Kalau dari basis survei kita di bulan Juni, kemudian bahkan sampai September, masyarakat itu masih mencermati dan masih berkeyakinan Pak Jokowi akan mendukung Mas Ganjar. Tetapi dengan positioning Gibran, termasuk juga serangan-serangan yang dilakukan oleh teman-teman di PDIP kepada Pak Jokowi, justru kemudian shaping itu semakin terlihat. Di mana sekarang Pak Prabowo mendapatkan angka sekitar 60% lebih sebagai capres yang diyakini akan didukung oleh Pak Jokowi. Nah, situasi inilah yang tampaknya kemudian membuka ruang semakin terbuka bagi konsolidasi basis pemilih loyal, terutama bagi Gibran, bagi Gibran dan juga Pak Prabowo. Tetapi di saat yang sama kalau misalnya ini kemudian menghasilkan ganggu gusar yang cukup signifikan, tentu counter-counter yang perlu dilakukan oleh rival-rival politiknya menjadi penting dan relevan untuk mengantisipasi pelemahan di elektabilitas selanjutnya. Baik, bagaimana kemudian hasil pertaruhan pernyataan dari Hendro Priyono ini akan kita nantikan sesuai dengan waktu yang berjalan akan seperti apa. Apakah ramalan terbukti atau tidak, kita akan tunggu saja. Terima kasih Mas Khairul Umam, terima kasih juga Prof. Burhan, dan juga terima kasih Pak Rizal sudah bergabung sama kami di Kabar Petang. Selamat sore.